Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Yang mana anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Anggia Muharani, Agustina Solehah, Dwinta Anugrah Mareta, Enil Elidia, Eri Nuraini, Pandu Winata, dan Mila Rizky. Yang mana pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Eri Nuraini. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menggunakan model perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya yang A, beberapa model. Peter Olivia menyajikan 4 model perkembangan kurikulum yang dibedakan menjadi model dedukatif dan model indukatif. Model dedukatif adalah model yang dimulai dari hal umum ke hal khusus, sedangkan model indukatif adalah model yang dimulai dari hal khusus ke hal umum. Perkembangan kurikulum merupakan proses pembuatan keputusan yang terencana dan untuk merevisi produk dan keputusan tersebut berdasar pada evaluasi berkelanjutan. Sebuah model dapat mengatur proses menurut Taba. Apabila seseorang memahami perkembangan kurikulum sebagai tugas yang membutuhkan keteraturan, maka harus diketahui aturan ketika keputusan dibuat dan bagaimana cara keputusan tersebut dibuat. Untuk memastikan bahwa semua kepentingan yang relevan telah tercakup dalam keputusan tersebut. Model pengembangan kurikulum. 1. Model Taba. Taba ini menggunakan pendekatan akar rumput, grass all effort bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Taba menganut pendekatan edukatif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Nah, menghindari penjelasan grafis dari modelnya, Taba mencantumkan 5 langkah urutan untuk mencapai perubahan kurikulum. Adalah sebagai berikut. Yang pertama ada production pilot units atau membuat unit percontohan yang mewakili peringkat kelas atau mata pelajaran. Taba melihat langkah ini sebagai penghubung antara teori dan praktek. Nah, macam-macamnya itu ada. Yang pertama ada diagnosis of needs atau diagnosa kebutuhan. Yang kedua ada formulation of objective atau merumuskan tujuan. Selanjutnya ada selection of content atau pemilihan isi, organization of content atau organisasi isi, selection of learning experience atau pemilihan pengalaman belajar. Nah, untuk selanjutnya ada determination of what to value and of the ways and means of doing it, atau penentukan tentang apa yang akan kita evaluasi dan cara serta alat apa yang dipakai untuk melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ada checking for balance and sequence atau memeriksa keseimbangan dan urutan. 2. Testing experimental units, menguji unit percobaan. Uji ini diperlukan untuk mengecek validitas dan apakah materi tersebut dapat diajarkan dan untuk menetapkan batas atas dan batas bawah dari kemampuan yang diharapkan. 3. Revising and consolidating, revisi dan konsolidasi. Unit pembelajaran dimodifikasi menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan dan kemampuan siswa, sumber daya yang tersedia, dan berbagai gaya mengajar sehingga kurikulum dapat sesuai dengan semua tipe kelas. 4. Developing a framework, pengembangan kerangka kerja. Setelah sejumlah unit dirancang, perencana kurikulum harus memeriksa apakah ruang lingkup sudah memadai dan urutannya sudah benar. 5. Installing and disseminating new units, memasang dan menyebarkan unit-unit baru. Mengatur pelatihan sehingga guru-guru dapat secara efektif mengoperasikan unit belajar mengajar di kelas mereka. Yang kedua, model Sailor, model yang membentuk kurikulum planning and
proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Kurikulum menurut mereka adalah a plan for providing set of learning opportunities for person to be educated, yaitu sebuah rencana yang menyediakan kesempatan belajar bagi orang yang akan dididik. Namun, rencana kurikulum tidak dapat dimengerti sebagai sebuah dokumen, tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk porsi atau bagian kurikulum tertentu. Yang ketiga, model Saylor, Alexander, dan Lewis, yaitu model yang membentuk kurikulum planning proses atau proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model tersebut, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka, yaitu a plan for providing set of learning opportunities for person to be educated, yaitu sebuah rencana yang menyediakan kesempatan bagi orang yang akan dididik. Namun, rencana kurikulum tidak dapat dimengerti sebagai sebuah dokumen, tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil atau untuk porsi ataupun bagian kurikulum tertentu. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mencapai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Duinta, yaitu model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase dalam buku Basic Preface of Curriculum and Instruction. Teori rasional suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas Taylor dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapat banyak perhatian dari pendidik. Adapun langkah-langkah pembelajaran model Taylor itu dapat disimpulkan bahwa ada 4 langkah menurut Taylor dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Yang ketiga, mengelola atau mengorganisasikan pengalaman. Yang terakhir, baru menilai atau evaluasi pembelajaran. Model perkembangan kurikulum menurut Oliva terdiri dari 3 kriteria, yaitu yang pertama simple, kedua komprehensif, dan yang ketiga yaitu sistematis. Walaupun model ini mewakili komponen-komponen yang paling penting, namun model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang diasumsikan oleh model yang lebih sederhana. Model perkembangan kurikulum dari Olivia pada tahun 1976 mempunyai 6 komponen, yaitu yang pertama yaitu statement of philosophy, kedua statement of goals, ketiga yaitu statement of objective, keempat design of plan, yang kelima yaitu implementation, yang keenam yaitu evaluation. Kegunaan dari perkembangan model Olivia, adapun model dapat digunakan dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu model mengusulkan sebuah proses untuk pengembangan secara menyeluruh dari kurikulum sekolah. Yang kedua yaitu sebuah sekolah ataupun fakultas boleh memfokuskan pada komponen dari model, yaitu komponen 1 sampai 5 dan 12 untuk memutuskan program. Yang ketiga yaitu sekolah ataupun fakultas boleh memusatkan pada komponen pembelajaran, yaitu komponen 6 sampai 12. Nah, saran dari 12 langkah perkembangan kurikulum di atas yaitu langkah yang pertama 1 sampai 5 dan 12 merupakan submodel dari sebuah kurikulum. Langkah 6 sampai 11 adalah submodel dari pembelajaran.